biasa. Halo guys, kembali lagi di Yuli Podcast masih dengan Pak Kris. Kali ini topiknya membahas jati diri. Oke. Ya, jati diri. Karena sekarang terutama generasi aku ya, itu banyak banget kayak aku kayak nggak cocok di sini, pindah lagi. Apa di sini misalnya sebagai aku anak teknik, kayak nggak cocok pindah ke anak bisnis, pindah terus bisnis kayak nggak cocok dipindah lagi ke kuliner. Kan jadi nggak ada jati dirinya. Maksudnya dari bapak yang udah pengalaman gimana cara maksudnya ngelihat cara menemukan sebagai anak muda menemukan jati diri yang benar itu gimana? Oke. Kalau ngomong soal jati diri ya identitas sebetulnya. Ya. Sebenarnya sih setiap orang pada masanya pasti mengalami yang namanya krisis identitas, perubahan dong dari anak kecil ke remaja dia pasti berubah gitu ya. Pasti yang gondok beda lagi pasti berubah gitu ya. Nah, cuman di tiap zamannya karena dulu tuh nggak ada sosmed, jadi kayaknya nggak terlalu viral gitu kan. Kita nggak tahu kelakuan di sana, nggak bisa ditiru di tempat ini. Kelakuan di sini nggak bisa ditiru, beda-beda, adatnya beda-beda. Kita terkungkung atau terbatas oleh lingkungan yang ya berapa kilometer dari tempat kita tinggal. Tapi dengan sekarang siapapun bisa mengakses media sosial, bisa dia tiru tuh, ya nggak, bisa dia tiru gitu. Terus pandangan-pandangan orang mereka bisa tiru. Film-film yang masuk itu sekarang kan lebih banyak film asing yang berbahasa Inggris itu yang katanya di sana orangnya lebih outspoken, lebih bicara apa adanya, itu bisa ditiru tuh, bisa ditiru lah intinya ya. Nah, jadi kalau bisa dibilangin anak sekarang memang susah diatur ya dulu juga aku juga mungkin susah diatur gitu ya. Cuman dulu tuh pengaturannya dan sanksinya berbeda gitu. Terus sekuat apa viralnya ya skalanya beda, jauh lebih kecil lah ya. Tapi kalau berbicara krisis identitas memang sosial media itu memancing, mempengaruhi. Nah, aku pernah bikin semacam tulisan gini, orang masuk sosial media ya itu kadang bikin orang lain jadi iri ya nggak? Iya benar. Iya nggak gitu. Dulu saya nggak tahu misalnya bro pergi ke Paris gitu. Iya. Aku nggak tahu. Nggak tahu kan cuma kalau udah ketemu ngobrol baru cerita. Tapi sekarang dari WC aja saya bisa tahu. Wah, lagi Singapura nih. Iya. Lagi belanja nih. Lagi lihat gini misalnya lagi liburan ya. Saya di WC di rumah. Si Amir men dia ada di sana, men gua ada di toilet sini. Oh, jengkel. Kamu bisa ke situ. Iya, gitu Pak. Oh, enak banget ya bisa ada di sana gitu. Dan itu sekarang ini sosial media yang masuk ke dalam dunia nyata kan. Jadi makanya kita punya dua identitas sebenarnya. Di dunia nyata sama di dunia maya. Ya enggak? Ya. Di dunia nyata misalnya namanya siapa lah, Kris atau siapa gitu. Di dunia virtual namanya bisa ganti kan, ya enggak? Jadi siapalah. Dan terus biasanya identitasnya kita itu berubah waktu di dunia maya. Ya enggak? Makanya kalau kita pakai foto paling laku apa? Fitur buat bikin cakepnya ya. Filter. Ngaku lu. Enggak pakai. Laki maksudnya. Bagusin gitu apa ya kalau ada cewek tuh matanya dibikin beloding gitu, dia rambutnya dibikin. Ya padahal kenyataannya pipinya udah mulai doer aja. Tapi dirubah kan gitu. Karena ada identitas yang mau dia tampilkan gitu. Sampai supaya orang lain itu kasih jempol kan sama dia gitu. Jadi itu memancing orang untuk dia bisa berkompetisi. Akhirnya ngerasa bahwa yang paling penting itu dapat subscribe atau like itu. Atensi jadi. Iya, dapat atensi kan. Nah, dari terus mulai ngeluarin komentar-komentar yang nggak perlu dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi sebenarnya dia kalau menurut aku nih itu kebanyakan main sosial media. Dalam realistis rumput dulu ya. Ada yang banyak followerku ada 1 juta orang, tapi dalam dunia belum tentu di dunia real. Iya. Temennya lebih dari 10 orang, jangan-jangan kurang. Ngobrol cuma 2 gitu. Iya, jangan-jangan ini lagi. Iya kan, jangan-jangan kurang nih gitu loh. Nah, krisis identitas tuh kan banyak faktor lah ya. Itu efek dari luar tuh. Jadi si sosmednya masuk, kita yang terus terpancing untuk adu kompetisi. Biasanya itu gara-garanya ya itu tadi lah. Yang satu potret belakangnya BMW. Cari showroom dulu. Apa gitu? Cari foto dulu. Iya gitu. Ada begitu-begituan kan gitu. Nah, itu bikin orang jadi terpancing gitu. Nah, sebenarnya yang paling baik sih sebenarnya kalau menurut aku ya sebenarnya
kita jadi kita apa adanya lah. Iya. Tapi memang kenyataannya sosial media itu pengaruh banget. Jadi orang tuh ingin merubah dirinya waktu dia di sosial media. Bahkan kayaknya penampilan di sosial media itu lebih penting daripada penampilan realnya. Aslinya. Iya kan. Jadi kita main pakai topeng terus kan capek. Tapi kalau kita secure gitu ya, kita terima kelemahan kita, kekuatan kita, ya kita tahu lah kerja di dunia nyata tuh. Itu bisa membantu memulihkan jati diri kita sih. Terutama tuh penerimaan terhadap diri kita. Tapi aku juga nggak bisa ingkarin ya bahwa sebenarnya ada pengalaman masa lalu yang dia berpengaruh ke identitas kita sekarang. Oh ya. Iya. Secara tidak langsung tidak sadar. Pasti. Makanya biasanya sih kehidupan keluarga yang tidak happy, Tidak broken home, tidak baik, itu dia cenderung melahirkan anak-anak yang secara identitas dia udah terluka. Wah, menjadi rohani banget kesana. Berarti nyari pencariannya Pendeta dia bukan di sosial media aja. Berarti dia di realitanya udah sakit apa? Itu Kabur apa namanya bisa dipakai main di sosial media itu kan. Wajahnya bisa dirubah. Bahkan ada caleg. Caleg. Saya pernah baca beritanya, jadi orangnya sama gambarnya dilihatin gini beda banget ini sama itu gitu. Karena ini terlalu banyak di kosmetik. Berubah sama. Iya, jadi cakep banget gitu. Kenyataannya beda. Aslinya kok kayak gini? Ya. Nah, tapi itu dalam sosial media. Nah, kalau kita bicara mahasiswa, ya, itu harusnya sebaiknya kalau menurut saya, ya kita oke lah. Kalau saya punya kekurangan dibandingkan orang lain, kita mesti bisa syukurin kekurangan kita. Udahlah, ya memang saya begini. Tapi bagaimana supaya kita bisa berhasil? Kita belajar dari kekurangan kita ini. Oke, jangan pernah iri dengan orang lain. Kalau buat saya nih. Jadi ya udah bersyukur aja kita dengan apa yang ada, fokus dengan apa yang ada, itu yang kita kembangin. Lama-lama waktu akan membuktikan tuh. Toh nanti waktu kerja ya aku yang di-hire, aku yang dicari orang. Berarti saya mesti merubah diri saya. Saya nggak usah repotin orang lain. Jadi saya nggak compete dengan orang lain. Saya compete dengan diri sendiri. Patokannya apa? Yaitu tadi, saya membandingkan diri saya dengan 5 tahun yang lalu, bukan dengan orang lain gitu. Nah, salah satunya kalau buat Gewen, buat saya nih, aku baca buku lah. Baca buku itu sebenarnya kita lagi merendahkan diri kan terhadap pandangan si penulis itu kan. Kita nggak bisa protes tuh. Protes gimana? Ini orang gimana? Nggak bisa kan? Jadi kita baca, oke lah kita terima. Nah itu kalau kita punya keterbukaan itu membawa identitas kita lebih baik. Kalau kita punya kemampuan intelektual lebih baik, percaya diri kita naik. Iya nggak? Secara tidak langsung ya. Orang juga kalau kita ngobrol sama kita tahu nih, ada isinya kan? Iya gitu. Apa kosong doang nih orang? Iya gitu. Ngomong doang kan kosong nih. Iya kan gitu. Ya tau. Jadi identitas kita naik pelan-pelan. Nah intinya sih, jadi juga nggak bisa ditarik dalam waktu sehari. Tetap mesti dari diri kita dan kita mesti baca buku. Kalau aku sih baca buku. Jadi aku juga ngomong sama temenku ya, baca buku. Dia bilang gini, Pak, aku udah baca Pak. Bab 1 bab 2 gue kagak ngerti. Aku biasanya bilang gini bos, lu gak usah ngerti, pokoknya lu baca sampai tamat. Supaya terbiasa gitu. Itu 200 lembar, kata saya 200 lembar mah enteng. Jadi supaya biasa gitu, waktu dibaca terus dia menundukkan egonya terhadap si penulis buku itu. Iya, kalau menurut saya. Jadi wawasan saya itu bisa berkembang waktu saya baca buku terus. Ya nggak sehari sih, tapi terus dibaca. Saya terbuka kan, saya nggak bisa mengkritik setiap perkataan yang tertulis di situ. Saya terbuka itu, akhirnya pengetahuan saya apa? Tanpa disadari itu berkembang. Jadi waktu orang bicara dengan saya, dia jadi notice gitu, orang ini tahu ya. Nah banyak anak-anak kuliahan itu ngejar nilai kan. Iya. Karena dia pikir identitasnya ada di transkrip itu ya kan. Iya, saya juga nggak sempat nih. Empat itu. Tapi waktu diajak ngomong, apa ya? Iya. Karena dia ngejar nilai. Tapi kalau dia menurunkan diri untuk baca buku itu supaya benar-benar ngerti, nanti waktu diajak ngomong tetap akan keluar pengetahuannya karena. Jadi saya juga punya kawan, dia sering belajar. Akhirnya suatu ketika dia ketemu sama satu orang profesor. Profesor, dia nggak tahu bahwa ini profesor lah gitu. Si profesor juga nggak tahu ini siapa gitu. Terus waktu ngobrol gitu, akhirnya profesornya interested sama dia. Dia pengetahuannya banyak banget. Iya, saya baca buku. Tapi ada juga nih dosen saya ngaku dengan jujur, aku nih saya Pak dosen. Dia bilang gini, saya lulus S2 waktu itu. Kagak tahu apa-apa waktu ditanya. Saya cuma gelar doang. Iya kan apa dia bilang? Ya saya ngejar gelar doang waktu itu.
Begitu diajak ngobrol sama temennya yang sering baca buku, dia tahu langsung, saya ini nggak ada apa-apanya sih. Jadi saya palsu gitu. Ya bener sih punya titel, dia nggak punya, tapi pengetahuan saya sebenarnya nggak ada. Gitu. Saya kalau ngomong sama orang apa? Akhirnya dia insaf kali ya. Jadi dia mulai banyak baca buku dan itu merubah karakter dia. Akhirnya dia pengetahuan jadi tinggi. Nah itulah yang diajarkan juga ke saya. Jadi itu salah satu lah, one of the tips untuk membantu merubah identitas ya, walaupun ada komponen yang lain ya. Jadi mesti bisa terima siapa saya, kekurangan saya apa. Ya udah, jangan kalau saya begini gitu, saya nggak punya Mercy, jangan marah sama yang punya Mercy. Udah nikmati aja. Itu enak pakai Mercy. Saya punya Mercy, aku punya BMW. Tahu BMW singkatan apa? Bebek merah. Aduh, beda lagi merkinya. Bebek merah, awalnya dia pakai Mercy, men. Ayo juga pakai Mercy, nomornya B1S. Kan masih Mercy juga tuh. Iya. Maksudnya. Jadi udah dinikmati aja lah gitu, mau diapain lagi. Nah tapi dengan kita tampil apa adanya, justru itu yang membuat identitas kita lebih mudah dirubah. Tapi ya kita mesti ngakuin, itu jarang orang bisa jujur sama diri sendiri. Nah, karena banyak anak muda ya, terutama anak kuliahan lah, yang ABG ini nih yang mau beranjak ke dewasa, itu ngerasa gue terus diterima semuanya gitu. Padahal kan faktanya nggak semuanya bisa. Iya kan itu. Saya pun juga bisa kesini, pasti ada beberapa orang yang nggak bisa handle saya. Gitu. Ya. Mungkin saya terlalu keras, mungkin terlalu saya lembut, atau apa. Kenapa masih banyak yang pengen kayak gitu? Ya, masih pengen aku nggak tahu kenapanya gitu. ya. Tapi kalau saya ngobrol sama orang yang ingin seperti itu atau yang bisa saya sarankan adalah nggak perlu menjadi people pleaser. Mencoba menyenangkan banyak orang, capek sendiri. Atau juga nggak perlu berusaha menjadi pusat perhatian. Udah jadi apa adanya aja gitu. Dengan apa adanya itu minimal beban pikir kita lebih kurang, lebih rilis, dan kita memang bisa improve. Nah improvement itu kan nggak bisa didasari dengan sekedar saya ingin mengalahkan dia. Tapi improvement itu dengan kesadaran perlu didasari dengan saya ingin memperbaiki diri saya. Nggak usah compete sama dia. Pokoknya diri saya hari ini harus lebih baik dari diri saya kemarin. Gitu. Jadi lebih santai lah, nggak usah ngoyo lah. Gitu. Ya itu pokoknya patokannya diri sendiri aja, mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan dia atau dia gitu. Belum tentu dia happy kan? Dia juga banyak duit tapi nggak happy. Bunuh diri. Salahnya sebelum bunuh diri harusnya dia ketemu aku dulu lah. Ini buat Pak Kus nih Raya. Harusnya ngobrol dulu. Saya sedih gitu. Ya kalau dia masih ketahan. Maksudnya gini, kalau dia masih ke mau bunuh diri gitu ya, ya hartanya sebagian diwariskan ke aku, saya terima. Saya jaga hartanya nih ya. Cuma masalahnya belum pernah ketemu yang model gitu. Jadi kalau anak muda mau bunuh diri ya pikir-pikir lagi lah. Hidup masih panjang, masih banyak tantangan, masih asik kok sebenarnya bisa. Masih banyak yang bisa dieksplor. Iya, masih banyak yang bisa dieksplor lah. Nggak perlu capek-capek ngejar subscriber lah, engagement gitu. Tapi kan ada juga orang yang benar-benar kayak hidupnya tuh di dunia maya gitu. Ya unless kalau itu jadi satu profesional Kecuali gitu. ya kalau menghasilkan uang nggak apa-apa lah. Tapi kayak kasarnya apa ya? Aku orang ngerti namanya, tapi dia tuh kayak hidupnya tuh di HP mulu gitu. Iya. Nggak ketemu realita gitu. Pas ketemu orang diem, nggak mau ngobrol. Iya, benar. Itu maksudnya kenapa gitu? Menurut Bapak gimana? Ya kalau aku nggak ngerti secara psikologinya ya. Kan, tapi kalau pandangan umumnya gitu. Itu kan jadi kayak narsistik gitu loh, perlu mengejar sesuatu yang saya tuh lebih penting subscribernya, dan itu terjadi memang pada banyak orang. Tahu, pernah saya baca satu tulisannya bahwa mereka yang akhirnya terlibat dengan ITE, undang-undang ITE, sarkasme dan lain sebagainya, terus kena jadi masalah. Itu gara-gara terlalu banyak terpapar sosial media. Kebiasaan kasih komentar nyinyir gitu, lama-lama kebablasan karena ngerasa aman, terus-terusan lama-lama tanpa disadari akhirnya kebablasan waktu dia kasih komentar. Jadi kesana kan ini lingkungan gue. Iya. Jadi bablas, akhirnya dia terjebak di situ. Nah masalahnya parahnya kalau itu sampai ke bawah ke dunia nyata, dia bisa kagak punya teman bener. Siapa sih yang seneng ngobrol sama orang nyinyir? Selain kumpulan para penyinyir. Ujung-ujungnya ketemu lagi dengan para penyinyir yang lain, karena kan
orang itu akan meng-attract orang yang tipikal. Iya. Ya nggak? Ini aku Sejenis itu. benar-benar yang aku pelajarin apa, kita tuh memberikan energi frekuensi yang sama. Iya betul. Jadi kalau misalnya saya frekuensi bagus, saya akan menemukan orang yang bagus Benar. sama gitu. Benar. Secara sains itu memang terbukti. Dan aku pernah baca satu artikel juga bahwa kalau misalnya kunci C di piano deng, di piano yang dekat tuh getarannya mempengaruhi senar-senar yang kunci C itu. Nah, kalau bayangkan gini, kalau lu suka main basket gitu, kan temen lu pemain basket tuh, kemana-mana yang ngomongin basket tuh, iya nggak? Basket, terus kan nggak mungkin lu senengnya hobinya basket tiap kali mainnya basket, terus ditanya temen lu siapa? Ya temen gua itu rata-rata para penari. Ini gak nyambung kan itu, yang seneng nari ngomongnya sama orang nari kan? Iya. Gak mungkin pebasket ngomong sama orang nari kan, gak nyambung Jack. Yang nari kan mesti lemes, mulai gitu. Ya mesti fleksibel gitu ya, ngomongnya beat musik dan lain sebagainya. Kalau pemain basket kan ngomongnya NBA kayak gitu-gitu lah gitu ya, dang dan lain sebagainya. Jadi pasti yang ketemu sama orang yang frekuensi gitu. Nah, kalau kita mau ketemunya sama orang yang pintar, lu mesti apa? Ya pintar juga. Pintar kan gitu ya. Terus kalau mau ketemu sama orang yang yang bijak, mesti bijak juga. Nah, karena tertarik ngomongnya kan. Iya. Iya nggak, betul ya. Benar. Kalau mau ketemu bajingan lu jadi gue nggak nyaranin. Jadi geng. Iya kan, coba lu tiap hari mainnya sama preman pasar tuh. Lama-lama dikenal tuh kalau ada lu tas kecopetan, cari dia. Kan sih itu. Iya, jadi dia kan yang lama-lama jadi begitu tuh gitu. Makanya kalau ada yang ngomong apa, show me your friends and I'll tell you your future or who you are. Ya itu betul. Jadi identitas kita juga dibentuk sama si teman-teman kita, sama sohib-sohib kita lah. Makanya hati-hati milih sohib. Sama kayak milih pasangan ya. Iya. Sohib lu tukang palak semua. Kayaknya lu susah jadi insinyur ya, Bos. Lu salah. Lu berat nih, lu salah jurusan. Gitu lah. Ya nggak, jadi realitanya itu yang mesti dijaga tuh. Jadi kita bangun identitas segala hal-hal kecil dari sohib-sohib kita deh. Kita dengan siapa kita gaul. Lu kalau kagak rubah sohib, kayaknya masa depan lu juga benar-benar begitu deh. Kita mesti cari sohib yang bisa menunjang lah, arahnya ke sana lah gitu. Kalau lu jadi pengen dapetin kumlot tapi gaulnya lu tukang mabal, udah tukang mabal bego lagi. Sorry aja, nilainya C. Aduh, Ini C, tapi dapat C aja udah bangga banget, dapet C men. gue masih lulus nih. Kayaknya lu gak bisa jadi kumlot gitu. Ya enggak? Iya, jadi itulah. Jadi banyak faktor yang membentuk identitas kita, salah satunya dari teman, salah satunya dari apa yang kita konsumsi. Kalau konsumsi sosial media, ya nanti terpapar ikut-ikutan rugi sendiri. Masalahnya yang di like tidak akan rugi. Dia nggak berani udah rugi kan kita jadi. Tapi kalau kita baca buku, kita baca gitu. Memang capek, tapi berbuah buat identitas sendiri. Kalau aku sih gitu ya. Kalau jadi no easy way lah kalau buat bicara soal identitas. Tapi bicara soal masa depan lu pertaruhan mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi ini mesti dijaga dulu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman gitu ya yang mau punya masa depan yang baik, dari sekarang jangan ditunda lagi gitu. Mesti bangun baca buku, kurangin lah yang sosmed yang agak penting ya. Baca buku tuh mesti ditambah gitu. Saya dulu udah lama nggak pernah baca buku ya. Kalau balik ke soal baca buku, sekarang udah biasa lagi. Jadi ya 200 halaman itu udah ente. Dulu mah habis lama nih, gitu ya. Iya kan gitu loh. Teman saya dikasih sebentar tidur gitu. Ya tapi ya no easy way, udah. Kuliah juga no easy way kan. Gitu. Ya gampang. Jadi udah kita mesti lebih realistis. Terlepas dari punya luka di hati, dulu suka dibully, suka diomongin orang, direndahin. Ya kita tahu lah itu udah let it go dulu. Kita sementara fokus buat ke depannya. Gua rasa begitu kan. Apa misalkan saya udah nemu, udah mendekati menemu gitu. Terus kalau ngajak orang diri nggak tahu jati diri gimana, cara nge-persuade-nya gimana gitu. Biar lu tuh udah nemu gitu loh. Ya hidup gini-gini doang. Ya kadang juga kalau realitanya ya itu kan ada momen tertentu kedekatan kita sama siapa gitu. Kalau kita deket sama siapa kita mungkin bisa bicara lebih banyak. Tapi kalau kita nggak deket ya kita mungkin biasanya gini. Orang kalau udah sukses baru ditanya ya. Iya. Ya enggak. Terus kalau misalnya Jack Ma ditanya gitu, lu tahu Jack Ma kan ngomong? Tahu. Tahu Jack Ma
tahu ya. Kalau Jack Ma ngomong semua orang dengar. Iya. Oh iya sih. Padahal nasihat yang sama misalnya kita kasih gitu, belum tentu orang dengar karena dia ngeliat kesuksesan kan orang. Iya. Nah, kita kalau sama orang yang dekat kita mungkin bisa bilang, karena dekat kan, lu tahu nggak? Gue dulu sebulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu kan gue kayak gitu. Tapi gue perlu waktu 1 tahun untuk bisa berubah. Isi ya. Gitu. Jadi kita kedekatan kita bisa bangun. Tapi kalau buat yang jauh, ya memang agak susah. Tapi kita dari perubahan yang ada di kita itu, ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Minimal di circle one kita aja kita bisa kasih pengaruh yang bagus. Kalau motif ini kan akademis nih, anak muda akademis nih. Kalau ceritanya gini, dulu Bunda Teresa dari India pernah ditanya gitu sama orang-orang India gitu, gue mau merubah dunia nih. Nah, terus Bunda Teresanya dengan santai dia bilang, oh lu mau merubah dunia? Iya. Kalau gitu lu rubah dulu keluarga lu. Lu pulang rubah dulu keluarga lu. Maksudnya jangan yang jauh-jauh dulu lah. Deket-deket dulu. Deket dulu aja supaya orang lain ngeliat lu berubah gitu. Lu berubah dan orang lain bisa berubah. Kalau lu menuntut orang lain berubah belum tentu lalu sendiri gitu. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi ini aku udah dipraktekin, aku udah jalanin gitu. Jadi saya sama teman-teman saya nggak tahu saya ngambil bola S1. Karena saya udah S1 dulu. Iya. Sekian tahun lalu saya udah S1. Terus kan saya ngambil aja. Saya nggak cerita sama dia. Kalau saya cerita dia mungkin diolok-olok. Jadi saya bilang ya udah tunggu tanggal mainnya. Nanti waktu aku di umlaut rasain dulu. Baru dia aku wah. Nah jadi maksudnya kayak orang tuh pasti gitu loh. Kenapa selalu gitu? Karena kita nyadar loh. Akhir end of the goal itu bagus. Kita yang udah nyadar ini bagus. Kenapa dia kita persuade dengan baik-baik, egonya tinggi gitu. Ya namanya juga bahasa iklan. Iya. Maksudnya gini. Pernah dulu kan pernah ngetren banget tuh majalah bodybuilding. Kalau cewek tuh seneng bodinya langsing kan, ikut pilates kan gitu ya. Yang diceritain itu kan cuma hasil akhirnya kan. Coba dikasih lihat prosesnya, nggak ada yang ikut kan. Ya tapi kan yang ikut kan. Iya. Nggak ada yang ikut. Dulu kan makannya mesti dijaga, ini dijaga. Pilates juga sama. Berapa puluh kali, nggak diceritain tuh. Nah, orang senang dia akhirnya, tapi biasanya di prosesnya dia tahan. Biasanya nggak ada yang mau. Nah, masa celakanya, kalau kita ngomong identitas, kan perlu ada yang meng-guide. Iya. Perlu ada yang mau bantu gitu. Nge-coach teman-teman jadi. Sama kayak orang bodybuilding itu. Iya. Lu perhati deh, lu pergi ke gym. Badannya gede-gede kan? Iya. Tapi gue yakin yang di gym itu banyak yang nggak pakai pelatih. Makanya badannya jadinya nggak proporsional, ya nggak? Iya benar. Tapi kalau atlet bodybuilding, ada lain yang ditanyain, Bang Ade, lu lagi latihan pakai pelatih atau kagak? Kan baca buku gampang. Pasti dia pakai pelatih. Karena pelatih itu yang ngeliatin, ini kurang. Pelatih itu kerjanya buat ngeritik, udah dibayar ngeritik, nyuruh lagi ajar kan? Lu tuh salah. Kurang berat. Bisa lagi. Nah, kan gitu. Jadi perlu ada yang coach. Iya. Nah masalahnya kalau nggak mau ikut juga nggak bisa. Itu balik lagi sadar diri. Kalau kita nggak mau sadar diri nggak bisa. Nah baca buku sebenarnya kita menempatkan si penulis buku itu sebagai coach kita. Coach yang nggak bisa diprotes, yang bisa dikritik. Iya, makanya ada yang bilang kan buku teman setia yang tidak pernah mengeluh saat diprotes. Mau disobek lu, diem aja. Ya udah, lu mau nggak? Kalau lu mau baca, kalau nggak mau ya pasif. Iya. Tapi dia ngasih yang terbaik. Bayangkan seorang penulis buku, salah satunya dosen dari India. Saya lagi baca buku Pak Toko Santoso. Terus saya menarik. Terus ada dosen sosiologi siapa nih? Joko Darmo. Almarhum. Saya bisa menikmati. Saya pernah membaca buku juga dari Kick Edit, Andi Noya. Saya menikmati perjalanan hidup beliau dari bisa beli 1 donat bagi ke temannya sampai dia bisa punya rumah sendiri bahkan menjadi berkat buat orang lain. Saya baca buku itu. Dan saya bisa melihat gimana orang yang mau dirubah. Berangkat dari itu dia tidak ngeluh di yang masa lalu, tapi oke. Ini masalah aku nggak bagus, tapi gue jalan ke sana. Depannya nggak mau easy way lah. Iya. Nggak ada cara gampang. Itu bohong kalau dia ngasih cara gampang itu. Nggak ada, semuanya mesti proses kan. Iya. Jadi yang mau di coach, makanya bodybuilding yang badannya bagus jadi coach. Dia bayar coachnya buat nyuruh dia.
buat bikin hidung sedikit lebih susah. Iya. Iya dong, Iya, iya. sama kayak lu punya dosen juga sama. Iya, dia ngomongin lu. Kita bayar nyuruh-nyuruh lagi tuh, suruh buat tuh diomelin project ini. Iya sama. Jadi itu realitinya gitu. Kita nggak bisa skip itu dah. Nggak ada cara lain. Kayak gitu. Memang orang ini mentalitasnya yang harus ini ya. Soalnya juga ada orang bilioner bilang, kalau misalkan orang dikasih tahu end goal itu bagus, dikasih mobil Ferrari, kasih kopi sama roadmap, kereta, pasti setengah jalan dia berhenti. Karena nggak, buat dia tuh kayak ini kesusahan. Ya. Berarti itu kan kembali ke mentalitas sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kita yang udah tahu nih bagus, apapun kita jalanin. Ya. Tembok sesusah itu kita tabrak. Iya. Itu kenapa? Ya aku masih bingung, mungkin karena ada di mana nggak tahu deh, aku nggak kutip itu terkenal lah kata kutipan enjoy your 20s. Enjoy your 20s. Karena kan di 20s itu di masa make it or break it kalau aku bilang. Ya. Kalau kamu gagal, ya sudah stuck it for the rest of your life. Nah, makanya kalau gagal, kepentok, ya betul. Jadi perjalanan itu nggak ada yang smooth ya. Iya, pasti. Aku rada old school ya, tapi aku pernah diceritain kalau yang suka basket bisa siapa itu dulu tuh yang paling ngetop, mungkin sampai sekarang nggak ada lagi nih pengganti, sama Michael Jordan mungkin. Michael Jordan itu dulu waktu kecil dia suka basket, pulang ke rumahnya nangis. Terus kata soalnya dia tuh pengen ikut kompetisi basket atau pengen terpilih lah, tapi si pencari bakat bilang, lalu nggak bakat. Karena mau buat persiapan buat yang elit-elit itu. Jadi Michael Jordan nangis pulang sudah ketemu mamanya, kenapa nangis? Aku mau bakat mau main basket. Mamanya bilang gitu, nah masa depan lu udah nentuin. Percaya deh, kamu coba ya. Sejak itu Michael Jordan kan konon 500 kali nge-shoot setiap hari. Ya makanya hati bola dan gawangnya itu udah jadi satu, jadi akhirnya jadi tuh dia tahu gitu karena dia mau konsisten latihan itu terus, dia nggak putus di tengah jalan. Semua yang di coach, semua yang ketekunan, ketemu coach, ketekunan jadi. Jadi kalau ada 2 kesempatan ini udah latihan jadi. Mike Tyson, ini kalau ngomong tinju nih, kalau ngomong tinju nih, dulu Mike Tyson itu memang sekolahnya berantakan, tapi dia waktu itu ketemu sama satu orang yang namanya Cus D'Amato. Cus D'Amato tuh waktu ngeliat dia langsung oke, lu gua latih. Tapi dia menetapkan syarat, dia nggak boleh senang. Jadi ada disiplin yang mesti ditempuh. Akhirnya sampai si Mike Tyson itu jadi petinju, dia hidup dengan disiplin yang diatur oleh yang namanya Cus D'Amato. Cus D'Amato ini dia ngamatin terus gerakannya salah. Ini mesti gini, ulangi. Dia ulangi terus gerakan yang sama 2 jam sehari, gerakan yang sama. Belum latihan fisik, latihan ini. Bangun pagi, lari sekian kilo, tidur, bangun, latihan. Istirahat siang, sore ulangi lagi. Terus. Ketemu coach dilatih terus. Nah, Cus D'Amato ini nggak pernah jadi petinju. Pernah jadi petinju gagal gitu. Tapi dia bisa mentransform. Ya kan tekun kan paling susah, Pak. Iya, Siapapun sih susah nggak sih? Ya masalahnya memang susah sih, memang iya sih. Itu juga masalahku juga sih. Yang mesti jujur ya gitu. Karena waktu memulai sesuatu yang baru itu nggak gampang, berat. Makanya nggak usah muluk-muluk lah. Mulai dari hal yang sederhana tapi udah mulai dilakukan gitu. Dulu setiap hari gini terus. Sekarang udah mulai diganti pakai buku obat. Jadi sekarang udah mulai nggak kepengen kalau di bis itu pakai main itu udah nggak pengen. Jadi tetap mesti ada determinasi dari diri sendiri. Nggak bisa lah semua orang yang berhasil juga mereka ada determinasi dari diri sendiri. No easy way. Very sorry ya. Sorry. Jadi kasih tahu main nonton nggak ada no easy way lah. Nggak ada yang gampang gitu. Nggak ada yang gampang. Ini mau buat sesimpel baca buku aja kan. Buka buku, baca diam, baca 5 page per hari udah berat gitu. Iya. Yang lagi yang lebih berat gitu kayak bisa mau ada badannya fit, olahraga kan berat gitu. Iya itu udah nggak ada cara lain, udah mau diapain lagi, memang itu dasarnya udah. Makanya kalau saya ngajarin orang baca buku, nggak usah ngerti dulu. Aku aja sama temenku gitu. Karena apa? Saya juga kagak ngerti sebenarnya lagi ini ngomong apa. Soalnya baca aja dulu. Pokoknya baca dulu. Begitu habis satu buku ini. Tadi nggak ngerti, tapi udah mentalnya udah sebuku habis. Coba ambil buku yang lain. Begitu ketemu buku lebih tipis, enteng.
Oh dikit. Nggak ngerti lagi kan. Coba cari di YouTube. Oh, yang tadi diomongin begini, ini begini, nangkep. Jadi lebih nangkep gitu. Lebih get into the heart, ke headnya lebih dapat. Diulang kalau dibaca nggak apa, baca aja. Jadi buat sesuatu nggak harus ngerti dulu. Kalau baca buku nih ya konteksnya ya, baca aja dulu sampai beres. Karena dengan baca itu dia mau menundukkan hati kan tadi gue bilang. Dia mau dengerin orang. Ya. Dia mau dengerin nasihat orang. Buku ini nggak ngerti, oke cari baca buku pengarang yang lain. Pasti ngerti lah kalau topik yang sama diulang-ulang pasti, kecuali ya kalau maaf intelektualnya agak kurang gitu. Tapi kalau itu pasti ngerti deh gitu. Bener sih. No easy way. Udah itu nggak bisa ditawar. Udah pokoknya harus tekun. Itu identitasmu yang baru kalau kita tekun. Kalau nggak kita jadi pemalas. Kan gitu ya. Iya. Kalau malas sudah. Udah ya, diem aja. Itu no easy way. Kalau tadi kan Bapak bilang ada ketemuan sama coach. Untuk menemukan coach kan nggak gampang gitu. Gimana sih cari mentor yang tepat gitu? Gimana? Ya, kalau gini, kita realistis ya. Kita memang mencari mentor yang tepat susah, tapi kalau seorang guru mencari bibit yang pas juga susah buat dia. Iya sih. Ya. Nah, kita realistis aja. Kita ada di kampus, ada dosen, udah hormati dia, ikuti apa yang dia omongkan. Kita coba align dengan cara pemikirannya. Udah pakai itu aja dulu lah. Itu dulu ya paling, karena realitanya kan kita berhadapannya. Kalau tadi kita misalnya nggak sempet dari S1 kita buka S2 kerja dulu. Atasan kita coach kita. Sesuatu yang harus kita hormati kan. Senior berarti ya. Senior kita dia akan ngajari ini itu, kita mesti pikir oke, mesti terbuka lah. Dia mesti get align sama dia gitu. Itu sama aja. Gitu. Nah, tapi orang akan senang kalau ketemu dengan orang yang tekun. Nggak ada orang suka dengan pemalas. Ya nggak? Iya. Gangster aja nggak mau udah punya anak buah pemalas ya. Malas betul. Iya. Nggak mau gitu. Dia maunya cari, padahal dia pemalas juga, tapi dia nggak akan mau punya anak buah pemalas. Jadi jangan jadi pemalas gitu. Itu yang mesti diatur. No easy way. Itu no easy way. Sorry. Aku nggak tahu nih gimana cara gampangnya, nggak tahu, tapi no easy way. Itu realitanya gitu. Gitu. Berarti musuh kita utama adalah malas sebenarnya. Iya, cari orang gampang. Kalau orang gampangan nanti dibayarnya pakai nasi bungkus. Ikut aja demo gampang kan? Iya. Itu nasi bungkus loh. Jadi provokator gampang nasi bungkus. Tapi kalau orang problem solver dibayarnya mahal ya. Dicari. Tapi kan buat jadi problem solver lu mesti banyak belajar, berdarah-darah tuh waktu di dalamnya kan, sampai dia jadi gitu. Jadi kalau anak muda cari cara gampang, nggak ada lah. Itu nggak realistis gitu. Nggak realistis. Di bidang apapun nggak ada. Di bidang apapun nggak ada. Orang jadi penyanyi aja susah. Iya kan? Iya. Mau jadi penyanyi susah. Kalau terkenal aja susah. Iya, karena itu mesti latihan kan. Suara mesti bagus, mesti latihan, mesti ini dan itu. Orang yang main sulap, yang kelihatannya sederhana, seorang pemain sulap profesional, dia latihan bisa 6 jam sehari. Kan kaku, gini-gini main. Pokoknya dia mesti melatih. Nah, kalau pemain pro yang dibayarnya mahal itu, dia jam latihannya lebih banyak daripada jam bertanding gitu. Benar. Berarti dia mesti mengasah dirinya. Nggak bisa dia malas kan? Kalau saya ada kutipan terkenal dari Abraham Lincoln misal, kalau aku diberikan 6 jam untuk memotong pohon, 4 jamnya aku untuk ngasah pisau, 2 jamnya baru memotong. Iya. Berarti kan otak kita kan. Iya. Nah makanya mumpung sekarang ya mah, sebenarnya kayak masa-masa lu gini ya, itu masa yang enak. Karena lu nggak usah pusing misalnya bayar listrik lah, bayar. Iya, realitasnya lebih banyak udah di kampus belajar, udah cuma itu doang, paling enteng tuh, gitu. Paling enteng udah kesempatan buat nyiapin nanti akan ke depannya gitu. Gitu. Gak mikirin masalah rumah, Iya. listrik makan gimana. Dulu ada satu puisi syair karangan siapa ya, lupa saya namanya. Judulnya Menyesal. Saya baca menghafal puisi itu kelas 4 SD. Bagus itu. Menyesal karya Fahmi siapa gitu, saya lupa. Batang usiaku telah tinggi, masa mudaku telah habis lenyap. Kurang lebih gitulah. Kini hidup meratapi apa? Menyesal karena dia tidak mempergunakan waktunya waktu masih muda buat belajar. Jadi akhirnya hidupnya dia sendiri susah.
Nah, pendidikan adalah dunia yang membuka jalan buat kita masuk ke dunia yang lebih keren. Jadi lu kalau beneran keren lu mesti belajar, Bos. Kagak ada orang yang disebut keren, no. Iya dong, Ya, benar, ada benar. nggak sih itu? Nggak ada orang yang mau masuk ke dunia yang lebih keren, dia mesti Harus belajar. mesti bagus cara berpikir. Nggak ada cara lain, mesti belajar, mesti tekun. Harus terbuka ya. Oke, Ya, sip, baik. cukup. Thank you Pak Kris untuk Sampai kali ini. lagi. Ketemu lain video. Kabes. Thank you.